Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak, matematika itu mudah dan menyenangkan. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi, siswa dapat melakukan pembagian pecahan dengan percaya diri. Yang kedua, dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi, siswa dapat melakukan pembagian desimal dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi buku, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang pembagian pecahan dengan percaya diri. Yang keempat, dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi buku, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang pembagian desimal dengan percaya diri. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi dari Pak Agung hari ini? Jika sudah siap, perhatikan baik-baik ya. Ini ada gambar anak-anak tentang seseorang yang sedang menimbang berat suatu benda. Nah, di sini ada pertanyaan. Seorang penjual kelontong penjual gula dalam bungkus plastik. Setiap bungkus plastik berisi setengah kilogram gula. Seorang penjual tersebut hendak membungkus 25 kg gula. Berapa plastik yang ia butuhkan? Nah, permasalahan ini yang melibatkan pembagian dalam bentuk pecahan. Silakan pelajari dengan sungguh-sungguh materi pembagian pecahan. Pembagian adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian. Coba perhatikan di sini anak-anak. Di sini ada 2/3 dibagi 2/5. Jadi 2/5 ini kita rubah menjadi bentuk perkalian dengan merubah letaknya. Nah, seperti ini, 2 dijadikan penyebut, sedangkan 5-nya dijadikan pembilang. Kemudian kita kalikan, 2 kali 5 sama dengan 10, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kemudian kita kecilkan anak-anak. Nah, 10 ini, 10/6, kita sama-sama bagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5, 6 bagi 2 sama dengan 3. Hasilnya yaitu 5/3. Kita sederhanakan lagi, 5/3 menjadi pecahan campuran, yaitu 1, 2/3. Mana? Bisa ya? Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan, di sini ada soal cerita. Coba kalian perhatikan secara seksama ya. Pembagian sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kamu perhatikan kembali pada saat Siti membantu ibu membuat kue kembang goyang. Setiap adonan membutuhkan tepung 0,2 kg atau 1/5 kg. Persediaan tepung di rumah Siti 2/5 kg. Pertanyaannya, berapa adonan yang dapat dibuat? Dari soal yang ada di atas, penyelesaiannya yaitu kalimat matematikanya adalah 2/4/5 dibagi 1/5 sama dengan titik-titik. 2/4/5 itu dari mana? Dari tepung di rumah Siti. Kemudian 1/5-nya itu dari mana? Dari adonan yang dibutuhkan. Tepungnya itu yang dibutuhkan adalah 1/5. Tulis di sini. Kemudian untuk penyelesaian yang berikutnya, di sini ada pecahan campuran anak-anak. Pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa. Caranya 2 kali 5 sama dengan 10 ditambah 4. 2 kali 5 sama dengan 10 ditambah 4. Hasilnya 14. Penyebutnya tetap 5. Kemudian kita kali anak-anak. Di sini bagi, kita kali. Kemudian kita balik. Penyebutnya itu 5. Ditaruh di atas. Sedangkan pembilangnya 1 taruh di bawah. Nah, kemudian kalau sudah dibalik, kita kalikan. 14 dikali 5. Hasilnya 70. Kemudian 5 dikali 1 hasilnya 5. Nah, 70/5 atau 70 dibagi 5 hasilnya adalah sama dengan 14. Nah, ini hasilnya 14. Jadi, adonan yang dapat dibuat adalah 14 kali. Itulah tadi adalah penyelesaian dari soal cerita yang ada di atas ini. Berikutnya, coba perhatikan anak-anak di sini. Di sini kebalikan suatu bilangan pecahan. Bentuk pembagian bilangan pecahan
dapat diubah menjadi bentuk perkalian atau perkalian dengan kebalikan bilangan pecahan tersebut. Nah, perhatikan bilangan pecahan berikut: 2/5 dan 5/2. Pecahan 2/5 dan 5/2 apabila dikalikan sama dengan 1, yaitu 2/5 dikali 5/2. Kita kalikan ya. 2 dikali 5 sama dengan 10. 5 dikali 2 sama dengan 10. 10/10 sama dengan 1. Atau 10 dibagi 10 sama dengan 1. Nah, di sini kebalikan suatu pecahan apabila dikalikan sama dengan 1. Kebalikan pecahan 2/5 adalah 5/2. Dan kebalikan pecahan 5/2 adalah 2/5. Paham ya? Jadi kalau dibalik 5/2 hasilnya adalah 2/5. Nah, sekarang kita mencoba. Carilah kebalikan dari pecahan-pecahan berikut. Kita selesaikan ya pembahasan. Nah, di sini nomor 1 dulu. 2/6. Kita kalikan, dibalik ya untuk perkaliannya. 2/6 dikali 6/2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 12/12. 12 dibagi 12 sama dengan 1. Paham ya? Nah, berikutnya nomor 2, 3/4. Kebalikannya kalau dikali berapa? 4/3. Nah, ini 4/3 anak-anak. Nah, 4/3 sama dengan, kita kalikan, 3 kali 4 sama dengan 12. 4 kali 3 sama dengan 12 juga. 12 dibagi 12 sama dengan 1. Paham ya? Berikutnya nomor 3. Nomor 3 soalnya 1/4. Ya, 1/4 kita balik anak-anak. 1/4 menjadi 4/1. Kita kalikan. 1 dikali 4 menjadi 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. 4/4 atau 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jelas ya? Berikutnya nomor 4. 2/7 dikali. Sekarang kita balik ya, menjadi 7/2. Hasilnya berapa anak-anak? 2 dikali 7 hasilnya 14. 7 dikali 2 hasilnya juga 14. Sama dengan 14 dibagi 14 sama dengan 1. Nah, berikutnya soal yang terakhir di sini. 7/8 dikali, kita balik menjadi 8/7 sama dengan 7 kali 8 berapa anak-anak? Ya betul, 56. 8 kali 7 56. Berarti 56 dibagi 56 hasilnya sama dengan 1. Berikutnya untuk yang soal nomor 6 sampai nomor 10 kalian kerjakan sendiri di rumah. Selamat mencoba. Materi berikutnya anak-anak, kebalikan bilangan asli. Anggota bilangan asli adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli dapat diubah menjadi pecahan dengan bentuk yang paling sederhana adalah pembilang bilangan itu sendiri dengan penyebut 1. Contoh, bilangan 2 apabila diubah menjadi bentuk pecahan adalah 2/1 karena 2 dibagi 1 hasilnya tetap 2. Ini kebalikan dari 2 atau 2/1, balikannya 2/1 adalah 1/2. Nah, ini ada contoh anak-anak. 2 ya, yang tadi Pak Agung jelaskan, 2 itu sama dengan 2/1 atau 2 dibagi 1. Kemudian kalau dibalik menjadi 1/2. Sudah paham ya? Nah, di sini carilah kebalikan dari bilangan-bilangan berikut. Nomor 1, 6, 25, 38, 4, 10, dan seterusnya. Pembahasannya, nomor 1, 6 ini sama dengan 6 dibagi 1 atau 6/1. Kemudian kalau kita balik menjadi 1/6. Jelas ya? Kemudian nomor 2, 5. 5 itu sama dengan 5 dibagi 1 atau 5/1. Sama dengan, kalau kita balik menjadi 1/5. Berikutnya nomor 3, 8. 8 itu sama dengan 8
per 1 atau 8 dibagi 1. Kemudian sama dengan kalau kita balik menjadi 1 per 8. Kemudian nomor 4, 10. 10 itu sama dengan 10 dibagi 1. Sama dengan berapa anak-anak? Kalau dibalik menjadi 1 per 10. Kemudian yang kelima, nomor 5, 12. 12 itu sama dengan 12 dibagi 1. Sama dengan kalau dibalik menjadi 1 per 12. Udah paham ya penjelasan Pak Agung dari sini contoh pembahasan? Nah, sekarang untuk nomor 6 sampai 10 kalian kerjakan sendiri di rumah. Bisa ya? Ya, mudah-mudahan bisa. Sebelum mengerjakan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini kebalikan dari pecahan campuran. Pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, kemudian dicari kebalikannya. Contoh di sini anak-anak, 3 1 per 2 sama dengan 7 per 2. Bagaimana bisa 7 per 2? Nah, perhatikan penjelasan Pak Agung ini. 3 1 per 2 sama dengan 3 dikali 2. Ini dari mana? Dari 3 dikali 2 ditambah 1 per 2. Penyebutnya tetap. Nah, 3 kali 2 itu sama dengan 6 tambah 1 per 2. 6 ditambah 1 sama dengan 7, penyebutnya tetap 2. Jadi hasilnya 7 per 2. Jadi 3 1 per 2 sama dengan 7 per 2. Paham ya? Kebalikan dari 7 per 2 adalah 2 per 7. Jadi kebalikan dari 3 1 per 2 adalah 2 per 7. Sudah paham ya? Jadi bentuk pecahan campuran ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Kemudian kita balik hasilnya menjadi seperti ini, 2 per 7. Jelas ya? Nah, di sini carilah kebalikan dari pecahan-pecahan berikut. Nah, di sini ada 10 soal anak-anak. Ya, kalian kerjakan di rumah. Ya, kita bahas dulu nomor 1 sampai nomor 4. Nah, nomor 1 sampai nomor 4 kita bahas ya. Nomor 1, 1 per 6. Sama dengan bagaimana caranya? Caranya adalah kita rubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dengan cara seperti ini. 1 dikali 6 ditambah 1. 1 dikali 6 ditambah 1 per 6. Penyebutnya tetap 6. Nah, hasilnya yaitu 1 dikali 6, 6 ditambah 1, 7. Penyebutnya tetap 6. Nah, kita balik menjadi berapa anak-anak? 7 per 6 kita balik menjadi 6 per 7. Paham ya? Nah, sekarang nomor 2 pembahasannya. 2 3 per 4. Kita balik ya. Tapi sebelumnya kita rubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya seperti ini. 2 dikali 4 ditambah 3. Nah, penyebutnya tetap 4. Hasilnya yaitu 2 kali 4 sama dengan 8. Ditambah 3 hasilnya menjadi 11. Penyebutnya tetap 4. Kita balik menjadi 4 per 11. Paham ya? Nah, kita bahas yang nomor 3. 2 1 per 4. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya 2 kali 4 ditambah 1 per 4. 2 kali 4, 8 ditambah 1, 9 per 4. Kita lihat di sini, hasilnya adalah 9 per 4. Kemudian kita balik anak-anak, 9 per 4 dibalik menjadi 4 per 9. Paham ya? Nah, ini contoh yang terakhir. 3 2 per 7 kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya 3 dikali 7 ditambah 2 per 7. Hasilnya 3 kali 7, 21 ditambah 2 menjadi 23 per 7. 23 per 7 kita balik menjadi 7 per 23. Sudah paham ya? Dari 4 contoh ini coba kalian pahami. Kemudian, nah untuk soal berikutnya tadi kita sudah bahas nomor 1, 2, 3, 4. Untuk soal nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10 kalian kerjakan di rumah. Jangan lupa sebelum mengerjakan baca doa terlebih dahulu. Demikian materi untuk kebalikan dari pecahan untuk pembagian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini dengan baik.
Jangan lupa anak-anak selalu rajin cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan. Terima kasih. Itu aja dari Pak Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.